Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu ini konten apa ngajak ngobrol aja gitu. Ngobrol aja ya. Ngobrol yang jadi konten. Oke. Tapi obrolan kita ini bukan hanya sekedar konten ya Mas ya. Yes. Lebih ke satu pengembangan diri pasti, terus memberikan sebuah alat untuk bisa menuju perubahan di masa depan. Gitu. Ya kalau gagal di masa lalu kan bukan berarti masa depannya juga gagal, tergantung manusianya. Gitu. Saya nggak sendiri, saya ditemani sama Fajrul Tayyah. Tak branding Fajrul Tayyah. Fajrul Tayyah. Nah, masih di Baraja Kopi Ponti. Kita mau ngobrolin tentang apa Mas Fajrul? Kebetulan nih Mas, saya lagi baca buku yang bagus banget ya. Ini bukunya, kebetulan penulisnya bagus banget ya. Isi bukunya bagus banget, dari judulnya juga udah mencolok mata saya lah gitu ya. Doa yang mengubah masa depan. Betul. Doa yang mengubah masa depan tuh Mas. Saya baca judulnya aja buset gitu lah. Ya gitu ya, respon. Terus saya langsung kerimen lagi tuh pikirannya, nyambung lagi dari hal-hal yang sering banget saya dapat ilmu dari Mas Gus ya, kayak doa yang sulit terkabul dan lain-lain. Terus doa yang terkabul itu yang cirinya bagaimana, ataupun perlakuan doanya itu seperti apa dan lain-lain kayak gitu kan. Nah, di sini saya pengen nanya lagi nih ya, pengen belajar lagi sama Mas Gus terkait dengan doa itu sendiri Mas, gitu. Kalau saya baca buku ini, saya jujur nih Mas, saya belum selesai juga sih baca ini gitu ya. Kalau dari judul kan ngubah masa depan loh Mas, gitu. Ya, artinya tuh se-powerful itu, kekuatannya tuh segede itu, bahkan doa ini bisa ngubah masa depanmu loh gitu. Nah, jadi saya pengen nanya juga mungkin di awal, doa seperti apa sih Mas yang bisa mengubah masa depan? Kan pasti ada ininya. Baik, makasih Mas Fajrul. Ini kan jenengan itu kan berusaha untuk mewakili banyak orang yang sedang punya pertanyaan yang tidak bisa bertemu dengan saya secara langsung. Gini, saya selalu mengulang-ulang ini ya, bahwa senjatanya umat muslim itu kan cuma doa. Senjatanya umat muslim itu cuma doa, nggak lebih. Lalu yang hari ini dari kecil sampai seumur ini, seumur saya, seumur semua teman-teman penonton kita ini, itu kan sebenarnya sedang belajar bagaimana cara berdoa. Hidup itu, ada orang yang berpendapat begini, hidup itu bicara tentang bagaimana meraih keinginan tok. Ya betul, kalau muslim berpendapat, agama kita berpendapat bahwa senjatanya muslim itu ya doa. Tapi doa ini kan dimaknai macam-macam sama orang. Ada yang memaknai itu meminta, ada yang memaknai lebih kepada tindakan, fokus pada perintah dan lain sebagainya. Ada juga doa itu tidak dengan meminta, hanya dengan memperbaiki diri. Tapi apapun yang dia inginkan dipermudah oleh Allah. Jadi sebenarnya doa itu tidak sesempit seperti kita memaknai dengan cara meminta. Itu satu dulu. Oke. Kenapa doa itu menjadi penting? Kenapa tadi dikatakan bahwa senjatanya umat muslim itu adalah doa? Kenapa juga judul buku yang saya tulis ini perjalanan 10 tahun ini, ya 12 tahun sebenarnya, kurang lebihnya gitu. Kenapa berani memberikan judul doa yang mengubah masa depan? Kenapa mengubah? Bukankah semua nasib kita tertulis di arasnya Allah? Tahu saya kali. Gak usah panjang kali lebar, paham saya. Di arasnya Allah tuh semua sudah termak. Bahkan lahirnya kapan, pertemuan kita kayak gini gak ada yang kebetulan. Semuanya tertulis dengan sangat-sangat detail. Sudah tertulis di lauh mahfudnya Allah, di arsnya Allah. Nah, cuma saya menjadi menarik ketika membaca, bahkan mendengarkan pemuka agama menyampaikan salah satu ayat yang diucapkan oleh Allah, yang disampaikan oleh Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Aku tidak bisa merubah, artinya Allah tidak mau merubah nasib kita kalau bukan kita dulu yang merubah. Berarti nasib itu bisa dirubah. Kondisimu hari ini itu nasib.
Jangan bilang takdir dulu. Kalian belum berjuang. Anda belum berjuang. Anda belum memaksimalkan potensi diri. Jadi jangan katakan itu takdir. Kalau takdir itu ending, Bos. Bisa jadi juga, bisa jadi. Ini hanya pendapat saya pribadi. Yang disebut takdir itu kematian itu. Jadi kalau belum mati itu belum takdir. Karena masih berproses. Nah, dalam ini kan. Nah, di sini dijelaskan. Jadi kita ini berada di porsi nasib. Berarti bisa dirubah. Kondisimu hari ini tuh sangat bisa dirubah. Kita mau nggak mau ya. Ya bukan juga dengan terpaksa. Punya iman kan. Merasa punya Allah kan. Iya. Kalau nggak percaya pada ucapan Allah, apakah dia beriman apa tidak? Tidak kan? Tidak. Nah, karena dasarnya Anda beriman, karena dasarnya teman-teman semua itu merasa punya Allah, berarti mau tidak mau, kita harus belajar untuk percaya apa yang sudah Allah sampaikan. Walaupun sebenarnya semua keadaan itu dijamin selesai oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa tidak ada kesulitan itu di luar batas kemampuanmu. Intinya kayak gitulah. Nah, balik lagi ke doa. Doa itu senjatanya umat muslim. Cuma yaitu kita hanya menyempitkan makna doa itu dengan mengucapkan permintaan. Ya Allah berilah saya. Ya Allah kabulkanlah doa saya. Ya Allah bantulah saya. Itu kan bentuknya adalah permintaan. Salah kayak itu? Enggak. Tapi dibuat sempit. Jadi kalau nggak mengucapkan itu definisinya jadi nggak berdoa. Iya, belum berdoa. Iya kan? Padahal ini konteksnya kan harapan nih. Allah tuh menyebutkan dalam surat Ibrahim. La in syakartum la azidannakum. Ketika engkau bersyukur, maka akan aku tambah nikmatnya. Tambah ini kan doanya kita. Ya. Itu tutorialnya dikasih tuh sama Allah. Kalau kau bersyukur, aku tambah. Ini tutorialnya, Mas. Berarti bersyukur ini doa apa bukan? Doa. Nah, karena kita sempit berpikir tentang doa hanya dengan meminta, syukurnya jadi hilang. Syukurnya dianggap bukan sebuah Tidak doa. berdoa. Padahal itu adalah sebuah doa. Padahal itu adalah tutorial berdoa. Bahkan dari Allah langsung ya, Mas. Betul. Syukur. Sekarang pindah sedikit lompat ke bab sedekah. Bab sedekah itu ada banyak sebenarnya. Ada banyak ayat, kurang lebih, mudah-mudahan saya nggak salah ya, kurang lebih. Ya sedekah, ya infak itu jadi satu, kurang lebih itu 80 something Allah menyebutkan dalam Quran. Ada satu ayat tuh sangat menarik sebenarnya. Mirip-mirip dengan yang tadi saya sampaikan itu. Man jaa bil hasanati falahu asyrun amsalihha. Kalau kau berbuat baik 1 kali, aku balas kebaikan itu 10 kali. 10 kali, balasan 10 kali ini kan doa kita. Iya. Tapi sebelum dikabulkan, diberikan 10 kali ini kan ada 1 kali kebaikan yang harus kita lakukan. Berikan. Sedekah itu tidak melulu tentang duit, tapi bantulah banyak orang. Ya kan? Di sini juga ada dijelaskan itu. Artinya doa itu tidak sesempit seperti kita cuma mengandalkan permintaan saja. Bahkan kalau saya mau jujur, kita riset sama-sama deh, nggak usah jauh-jauh, ke diri kita sendiri. Doa yang paling sering dikabulkan itu doa yang tidak terucap. Doa yang tidak terucap. Tapi tertindak, dilakukan. Contohnya, Mas Gus? Berbuat sesuatu. Contohnya udah jelas kita ke karyawan kita. Kalau standar ditambahkannya rezeki adalah bekerja. Sebelum saya datang, mereka kerja nggak? Kerja kan? Kenapa begini kondisinya? Ya. Tapi setelah saya datang, dengan tidak merubah pekerjaannya, porsinya segitu juga. Iya, sama. Tapi kenapa pendapatannya berbeda? Kualitas dan kuantitas datangnya customer berbeda. Kerjanya sama. Yang saya lakukan apa? Jangan jadi saksi. Saya ajak mereka untuk 1, mencintai diri, 2, bersyukurlah. Kalian bisa kerja di sini, alhamdulillah. Gitu loh. Yang belum tentu saya dapat, tapi kalian pasti dapat. Kata-katanya adalah pasti.
Bisa nggak kalian bersyukur di sini? Selang 1 hari setelahnya berubah nggak rezeki? Berubah. It's all about program sebenarnya. Selesai sampai di situ. Jadi doa itu bicara program bawah sadar. Makanya di sini doa yang mengubah masa depan dengan memahami kekuatan pikiran bawah sadar dan menjawab kegelisahan berdoa. Jadi kita ini semuanya sedang gelisah dalam berdoa. Cuma nggak semuanya sadar. Bagaimana nggak gelisah? Mas Fajrul pengen sebulan dapat sekian dari semua jalan. Ketika nggak dapat, itu kan kegelisahan dalam berdoa. Ada apa dengan saya? Kan gitu. Nah, syarat utamanya tadi apa, Nek? Nes. Apa? Nes. Makasih ya. Karyawan umurnya 19 tahun. Insya Allah luar biasa. Nangkep Mas Fajrul. Jadi jangan sempitkan doa itu hanya dengan meminta. Bahkan sebagian besar para nabi, walaupun ada beberapa ya, tapi sebagian besar para nabi itu bukan dengan permintaan. Bukan dengan permintaan. Coba perhatikan Nabi Allah Yunus. Ditelan oleh perut ikan, masuk ke dalam 3 kegelapan. Kegelapan pertama apa? Kegelapan malam. Tengah malam itu. Yang kedua, kegelapan dalam lautan. Dalamnya laut. Masuk kedalaman kegelapan ketiga. Dalamnya perut ikan. Apakah, ya Allah tolong keluarkan saya dari sini. Nggak ada tuh penjelasan itu. Nggak ada. Nggak ada permintaan, ya Allah berilah aku kekuatan untuk bisa keluar dari sini. Nggak ada doa itu. Semua doa sudah diucapkan, nihil hasilnya. Sampai pada akhirnya mungkin di puncak pasrah, bukan putus asa, di puncak pasrahnya. Nabi Allah Yunus tuh berdoanya tuh yang masyhur lah, kita semuanya tahu. La ilaha illa ant. Nggak ada Tuhan selain Kau ya Allah. Ada permintaan nggak di situ? Pengaku. Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Pujian. Nggak ada permintaan masih kan? Inni kuntu minadh dhalimin. Bahwa sesungguhnya aku tergolong orang-orang yang zalim ya Allah. Ketika di dasar di permukaan, maksudnya bukan di laut, di permukaan, saya bertemu dengan orang-orang. Ternyata yang zalim saya. Saya menuntut mereka untuk percaya pada saya. Itulah yang dialami Yunus. Tapi karena beliau berdoanya seperti itu dengan pengakuan kehinaan diri yang terakhir itu bahwa aku adalah makhluk Allah yang makhlukmu yang juga tergolong orang-orang yang zalim. Allah keluarkan. Tapi selesai di situ kah? Tidak. Setelah Allah buat ikan itu muntahkan dia, nggak tahu kenapa orang yang tadinya nggak mau ikut dia jadi ikut dia. Berapa banyak bonus? Apakah dengan permintaan ya Allah tundukkan mereka padaku? Nggak ada. Ya Allah keluarkan aku dari perut ikan ini, nggak ada. Ya, makanya kita terlalu sempit mendefinisikan doa. Sekali lagi konteksnya bukan saya menyalahkan kalau Anda meminta, bukan. Memintalah tetap. Tapi dalam hal ini doa itu bicara program hati. Program bawah sadar. Panjang kalau bicara doa, Mas. Nah, di sini nih semuanya tutorial berdoa. Cara berdoa memprogram pikiran bawah sadar, menjadikan diri menjadi magnet. Menjadikan diri itu yang fokusnya bukan pada apa yang diinginkan, tapi fokusnya pada perbaikan diri. Ya jujur mungkin terlalu lama saya untuk bisa buat sebuah buku yang hanya 250 halaman. Saya butuh waktu 10-12 tahun untuk bisa jadi buku satu ini. Karena saya nggak mau jadi buku ini buku fiktif. Saya nggak mau jadi buku ini hanya sekedar produk saya jualan. Saya nggak mau buku ini hanya saya buat, hanya saya punya kepentingan hanya untuk saya pribadi. Tapi saya buat buku ini sejujur-jujurnya, ini langkah kaki saya. Dari posisi hancur sehancur-hancurnya sampai di posisi bisa ngasih tahu orang bahwa hancur itu nikmat. Nikmat awal menuju puncak gitu loh. Orientasinya bukan kaya terus banyak duit, enggak ya. Bukan itu orientasinya, tapi bahagia itu sederhana. Apalagi ngomong-ngomong doa supaya terkabul gimana? Itu sederhana sebenarnya. Cuma bab program hati. Gitu. Oke. Saya sambil minum ya Mas Gus. Iya, diaduk dulu. Iya, silakan diminum Mas Gus.
Oke. Dari saya menangkap dari yang sudah disampaikan sama Mas Gus juga mengacu pada kisahnya Nabi Yunus ya Mas Gus ya. Ya. Itu baru Nabi Yunus. Betul, belum yang lain-lain lah misalkan ya. Yang terjadi gitu ya pada saat itu berdasarkan riwayat ya Mas Gus ya. Ya. Saya menggarisbawahi beberapa kurang lebih ada 3 hal dari doa yang diucapkan sama Nabi Yunus. Oke. Satu, tidak meminta, ya kan? Tidak dalam bentuk bahasa permintaan. Ya bahasanya gitu loh, tidak yang eksplisit itu gitu loh maksudnya. Doa yang diucapkan sama Nabi Yunus itu adalah pujian meladikan kepada Allah. Terus saya menggarisbawahi itu yang terakhir, bahwa saya termasuk orang-orang yang dolim gitu kan. Itu saya ngelihatnya lebih ke introspeksi ataupun kesadaran dirinya. Nanti baru kita bedah tiga posisi, tiga pengucapan, itu ada 3 makna juga, gitu. Dari doa yang diucapkan Nabi Yunus. Iya. Iya. Jadi itu berdiri masing-masing ya. Tapi maknanya itu sangat dalam sebenarnya. Tersulitnya diri kita dalam mengaku. Tersulitnya diri kita mengaku. Mengakui akan apa? Kalau yang pertama mungkin oke ya. Kalau ditanya mungkin jawabannya jujur. Tapi sebenarnya realisasinya nggak jujur. Nggak benar. Nggak ada Tuhan selain Kau ya Allah. Dan tadi saya mau sampaikan bahwa kalimat ini 2 arah. Bukan 3 arah. Tidak menggunakan kata dia. Tapi menggunakan aku dan engkau. Berkomunikasi langsung ya. 2 arah. Saya dengan jenengan kan nggak mungkin bilang dia. Iya. Ya kamu. Ya Anda kan gitu. Langsung gitu. Tidak ada Tuhan ya Allah selain Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Kayak sedang berdoa. Nggak ada perantara di situ. Ya Allah, Kau sejatinya saya tergolong orang yang dolim. Dia mengaku lagi Kau. Yang pertama itu mudah. Ketika saya tanya ke jenengan, yakin nggak ada Tuhan selain Allah? Yakin Gus. Jawab. Hatinya. Yakin Gus katanya. Oke. Realitanya. Enggak Gus. Bisa nggak kita mengatakan tanpa handphone sehari lalu tidak galau, tidak bingung? Bisa nggak kita tanpa ATM? Kalau dalam bentuk yang lebih dalam lagi, bisa nggak? Gini, Allah tuh kan sudah menjanjikan banyak hal, walaupun ini tidak mudah ya. Ya misalkan At-Tolak dalam surat At-Tolak 1000 dinar itu. Ketika engkau bertakwa, aku berikan jalan keluar. Takwa jalan keluar. Dan aku berikan rezeki dari jalan yang tidak pernah kau duga. Warzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan ketika engkau berserah diri, bertawakal padaku, aku cukupkan semua urusanmu. Ini kan Allah yang menyampaikan. Percaya nggak? Percaya. Secara lisan percaya. Tapi nyatanya ketika masih ada masalah, panik. Itu bentuk ketidakpercayaan. Tidak akan ada ujian di luar batas kemampuanmu kok. Itu bahasa cinta banget tuh Mas. Ibarat begini, Mas Gus, misalkan sampai ngomong, saya ada masalah ini, sulit begini. Tenang. Bisa kok itu, kamu lewat. Percaya kan ke saya kan? Tapi ke Allah yang ngomong nggak percaya. Tuhannya yang mana? Allah atau saya? Kenapa nunggu saya yang ngomong baru percaya, sementara Allah jauh lebih sebelum saya terlahir? Allah sudah menyampaikan itu. Allah tuh yang motivator. Allah tuh penyembuh, iya, yang ngobatin kita. Bukan Allah, kejauhan lah kalau Allah. Kalamnya saja sudah jadi obat. Bukankah Quran itu juga obat? Iya. Bahkan dari semua masalah yang ada di dunia ya Mas. Makanya ngaji. Jawabannya ngaji. Ngaji itu ya membaca, ya mengkaji. Mengkaji itu juga memaknai. Nah sebagian kecil dari maksud Allah saya tuang ke sini. Sebagian kecil saja. Tapi membaca ini kelar semua masalah. Ada jaminannya Gus? Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan masalahmu kelar. Cuma
Yang saya sampaikan ini pola pikir agama kita. Lah kalau nggak percaya sama pola pikir agama kita, mau percaya sama siapa? Lagi. Nggak percaya sama Allah, mau percaya sama siapa? Jangan sampai Allah bilang fal yakhruj min tahtas samai. Jangan sampai keluar kalian dari bumiku, dari duniaku. Silakan cari Tuhan selain aku. Itu ya yang Allah sampaikan dalam sebuah hadis qudsi. Malam yasbir ala balai, malam yashkur ala nikmai, malam yarda biqadai. Fal yakhruj min tahtas samai. Kalau kalian nggak bersyukur atas nikmatku, nggak menerima atas ketetapanku, kemudian tidak bersabar ketika ada bala dariku, silahkan keluar dari bumiku. Silahkan cari Tuhan selain aku. Jangan sampai Gusti Allah ngancam begitu. Mau ke siapa lagi kita kalau bukan ke Allah? Benar gak sih? Benar. Nah, ini sebenarnya kesannya ancaman. Kita bahas ini dulu. Betul. Kesannya ancaman. Ini sebenarnya bisa nggak kita maknai saking sayangnya Allah? Saya bisa bilang ini tuh jaminan nggak sih, Mas? Jaminan lah. Allah tuh sudah menjamin gitu loh. Bahkan menjaminnya Allah itu segitunya gitu loh. Iya. Gitu. Menjamin segitunya. Kalau dari sisi bahasa mungkin ancaman. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, ini bentuknya Allah dipagar, ya kan? Dipagar supaya kita apa? Kalimat kebalikannya. Kalau saya bersyukur atas nikmat Allah, kalau saya terima atas setiap ketetapan Allah, jika saya bersabar, jika ada bala dari Allah, maka saya akan disayang oleh Allah dan saya akan diperhatikan oleh Allah. Ini kalimat keterbalikan. Nah, jadi kalau saya melihat sebuah pesan dari Allah, bahasa cinta dari Allah kepada manusia ini dari sudut pandang yang bukan kebencian, bukan kemarahan, bukan ancaman, tapi melihat dari sudut pandang kasih sayangnya Allah tuh kayak. Jadi nggak usah sempit berpikir. Ya, itulah pentingnya pola pikir ya. Pentingnya pola pikir. Karena ya itu tadi dua mata pisau. Betul. Bisa dibilang ya Mas Gus ya. Betul. Tinggal kita mau pakai pola pikir itu kan sebenarnya itu tadi ya kayak dua mata pisau. Tinggal kita mau pakai buat ngiris bawang, buat masak biar kita bisa makan, atau buat melukai. Iya, itu kan halal itu. Kalau buat melukai jadi haram kan gitu. Betul. Tergantung kita makainya, melihatnya dari sudut pandang yang mana. Betul. Nah, jadi arti dari doanya Nabi ini baru Nabi Yunus. Belum nabi-nabi yang lainnya. Nabi Allah Ibrahim juga demikian. Coba doanya Nabi Allah Ibrahim apa? Nggak nyambung, bukan minta ya Allah buatlah ini menjadi dingin api ini, enggak. Bukan itu doanya. Tapi doanya dengan cara yang berbeda. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah pertolonganku. Sebaik-baik pertolongan adalah Allah. Nggak ada permintaan loh Om. Iya. Dalam bahasa apa ya? Bahasa verbalnya langsung meminta tuh nggak ada. Memang enggak. Nggak ada. Nah, akhirnya saya menduplikasi itu selama puluhan tahun, Mas. Saya tuh berhenti meminta dengan kalimat mintaan itu mungkin sudah hampir 15 tahun sampai 20 tahun mungkin ya. Saya sudah nggak dengan bahasa meminta. Tapi saya percaya bahwa setiap doa akan diijabah oleh Allah. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berkata, berdoalah padaku, maka niscaya akan aku kabulkan. Niscaya itu pasti, Mas. Tapi perintahnya tuh bukan meminta, Mas, tapi berdoa. Nah, doa ini yang jarang sekali dibedah. Ini piye tuh doa iki? Sebenarnya gimana sih? Iya. Doa yang benar tuh gimana sih? Kan pasti muncul pertanyaan gitu ya. Doa yang benar tuh gimana?